Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Yustiani, NIM saya F2018-19 kelas B2 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein, enzim, dan reseptor. Yang pertama adalah protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda, Geraldus Mulder. Kemudian protein terdiri atas rantai-rantai asam amino, 20 jenis asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial yaitu lisin, leusin, isoleusin, hyalin, triptofan, fenilanin, metionin, treonin. Sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh ditambahkan 2 jenis lagi yaitu histidin dan arginin. Adapun contoh asam amino non-esensial yaitu prolin, serin, tirosin, sistein, alisin, asam glutamat, alanin, asam asparat, asparagin, dan ortinin. Kemudian fungsi protein. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh yaitu sebagai enzim, sebagai zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik atau reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas diatur lagi oleh hormon agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, menurut Al-Matsir, fungsi protein adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. 2. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. 3. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler atau di dalam sel, ekstraseluler, intraseluler di luar sel, intravaskular di dalam tubuh darah. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein mengacu pada susunan atau urutan linear dari konstituen asam amino yang secara kovalen dihubungkan melalui ikatan peptida. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Adapun gambar struktur kimia protein yaitu contohnya. Selanjutnya, struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein adalah rantai polipeptida yang berlipat-lipat dan merupakan bentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Protein terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen antara asam amino dalam rantai sehingga strukturnya tidak lurus, melainkan bentuk zigzag dengan gugus R mencuat ke atas dan ke bawah. Contoh gambar struktur sekunder protein. Jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2 jenis yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan, gabus, dan lain-lainnya. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang, kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 2 yaitu protein fibriler dan protein globular. Selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan salah satu biokatalisator, di mana enzim ini dapat mempercepat reaksi yang ada di dalam sel makhluk hidup. Enzim tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Komponen-komponen dari enzim ini terdiri dari 2 bagian yaitu protein atau dikenal dengan apoenzim dan bagian bukan protein atau gugus prostetik. Apoenzim merupakan suatu bagian dari enzim aktif yang tersusun atas protein. Selain itu, apoenzim mudah berubah atau labil. Perubahan ini dipengaruhi faktor lingkungan seperti pH dan suhu.
Sedangkan gugus prostetik merupakan suatu gugus yang tidak aktif. Gugus ini berupa unsur-unsur logam antara lain besi, mangan, magnesium, atau natrium yang dinamakan dengan kofaktor. Kemudian enzim memiliki beberapa sifat. Sifat enzim dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu biokatalisator, kedua protein, ketiga bekerja spesifik, keempat tidak berperan bolak-balik, yang kelima bekerja cepat, keenam bersifat bolak-balik atau enzim ikut bereaksi dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi, ketujuh kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian, enzim dapat bekerja optimal dalam pH tertentu. Derajat keasaman atau pH yang tidak cocok pada sifat kerja dari enzim akan dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan enzim amino dari bagian-bagian enzim yang tersusun atas protein atau apoenzim serta menyebabkan denaturasi. Dengan demikian, terjadi perubahan struktur enzim dan tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, pada suhu yang tinggi enzim rusak. Kemudian pada suhu yang rendah atau 0 derajat Celcius atau di bawahnya enzim tidak dapat bekerja meski tidak rusak. Pada suhu yang rendah, sisi aktif atau protein yang terdiri dari apoenzim akan mengalami koagulasi. Pada suhu yang tinggi, bagian ini akan mengalami yang dinamakan dengan denaturasi. Kemudian inhibitor atau zat penghambat inhibitor memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Selain itu, dapat bergabung dalam reaksi enzimatik. Kemudian, tata cara dalam penamaan enzim pada umumnya disesuaikan dengan nama substrat yang dipecah atau tipe dari reaksi kimia yang dipercepat atau dikatalisis oleh enzim. Kemudian diberi akhiran AC. Berikut ini merupakan contoh dari jenis-jenis dari enzim dan peranan enzim sebagai berikut. Dapat dilihat gambar di atas. Kemudian yaitu reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter atau hormon. Terdapat 4 jenis reseptor utama, yaitu yang pertama agonis atau ligan yang terdiri dari subunit protein membentuk pori sentral, misalnya reseptor nikotin atau reseptor GABA. Yang kedua, G-protein couplet reseptor, yaitu reseptor protein yang mengikat protein G membentuk suatu kelompok reseptor dengan 7 helix yang membentuk membran. Reseptor ini berkaitan dengan respon fisiologis oleh second messenger. Yang ketiga, reseptor inti untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid terdapat dalam inti sel yang mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesis protein. Yang keempat, kinase lingkar reseptor adalah reseptor pada permukaan yang mempunyai aktivitas tirosin, kinase intrinsik misalnya reseptor insulin, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Kemudian, asam amino penyusun reseptor sebagai building block atau unit penyusun dari protein yang memiliki fungsi sebagai protein transport, protein struktural, enzim antibodi, neurotransmitter, dan reseptor sel. Secara umum, asam amino dibagi menjadi dua, yakni asam amino endogen yang dapat dibentuk oleh tubuh manusia atau non-esensial, dan asam amino eksogen yang diperoleh dari makanan. Pada struktur asam amino terdapat satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R. Gugus R menunjukkan sifat kimiawi setiap asam amino sebagaimana ikatan protein dan fungsi biologis. Struktur asam amino dapat dilihat dari gambar di atas. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang protein, enzim, dan reseptor. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.